Pemilu 2019 menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah politik di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi yang sengit, polarisasi politik, dan isu-isu kontroversial. Pemilu 2019 juga menjadi momen paling penting untuk mengamati dinamika politik di Indonesia. Hai semuanya, saya Andin Ria Restuhalik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya dengan NIM. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa topik terkait pemilu 2019 dan juga dinamika politik di Indonesia. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan tujuan dari studi kasus pada video ini. Yang pertama, mengerti bagaimana sistem pemilihan umum berfungsi di Indonesia. Yang kedua, memahami dinamika politik yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilu. Yang ketiga, mengkaji pengaruh media sosial dalam mempengaruhi opini publik. Oke, itu saja. Kita ke videonya. Pilpres 2019 tentu tidak lepas dari adanya isu kesejahteraan di mana masyarakat sangat berharap pada negara untuk memenuhi segala tuntutan. Sebagai alternatif untuk memenuhi segala tuntutan tersebut, Pilpres 2019 menjadikan ajang para aktor-aktor politik untuk bertarung memenangkan hati masyarakat melalui isu kesejahteraan. Nah, jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih kandidat pemilu 2019? Nah, jadi ada 4 isu utama yang memfaktori masyarakat dalam memilih kandidat pemilu 2019. Yang pertama ada isu ekonomi, yang kedua isu infrastruktur, yang ketiga isu hukum, dan yang terakhir adalah isu hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam Pilpres 2019, isu-isu ini menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Kandidat yang mampu mengartikulasikan visi dan program mereka terkait isu-isu tersebut dengan efektif memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan dukungan pemilih yang prihatin tentang kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, keadilan hukum, dan hak asasi manusia. Jokowi siap menggelontorkan 3 kartu sakti jika kembali terpilih menjadi presiden periode 2019-2024. Kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harga-harga yang stabil dan terjangkau, daya beli yang menguat, serta jaminan sosial yang menyeluruh. Program PKH, program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan berjanji akan menurunkan harga sejumlah bahan pangan seperti telur, minyak, beras, hingga daging dalam 100 hari kerja. Pokoknya perintah emak-emak saya sudah tangkap. Emak-emak minta harga daging turun. Minta harga beras turun. Minta harga gula turun. Minta harga telur turun. Minta harga ayam turun. Minta harga listrik turun. Betul. Kita tidak bisa simsalabim, tak bisa. Tapi insya Allah, ya. Secara keseluruhan, kedua kandidat menggunakan strategi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan pemilih. Tetapi, pemilihan akhirnya ditentukan oleh proses pemungutan suara, yang mana
Kandidat pertama yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi pemenang daripada pemilu 2019. Permasalahan yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang, yaitu adanya polarisasi memecah belah antar masyarakat atau anak bangsa. Tentunya hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu, pilpres, pileg, pilkada serentak 2024, karena konflik sosial dan perpecahan tentunya akan menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi potensi polarisasi tersebut, rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 Polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan, serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Jadi, pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.